nama saya Tria Helimaningsih, saya dari Prodi Komputerisasi Akuntansi semester 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang organisasi bisnis yang baik dan rasional. Suatu organisasi bisnis yang baik dapat bertahan lama bukan dibentuk oleh suatu manajemen yang hebat, tidak juga oleh orang-orang yang hebat, melainkan direncanakan oleh suatu nilai. Beberapa indikator organisasi bisnis yang baik dan rasional yaitu diantaranya yang pertama, budaya kerja organisasi, yang kedua, organisasi bisnis perusahaan, yang ketiga, karyawan sebagai bagian organisasi bisnis, yang keempat, tanggung jawab perusahaan kepada karyawan atau pekerja, yang kelima, manajer sebagai pimpinan organisasi bisnis, dan yang terakhir, organisasi politik yang beretika. Selanjutnya kita akan jelaskan per poin. Yang pertama, budaya kerja organisasi adalah keseluruhan kepercayaan dan nilai yang dimiliki dan tumbuh dalam suatu organisasi menjadi dasar cara berpikir, berperilaku, dan bertindak dari seluruh anggota organisasi dan diturunkan dari generasi ke generasi. Selanjutnya kita akan bahas budaya kerja yang efektif. Apa aja sih budaya kerja yang efektif itu? Di antaranya yang pertama itu dapat menyatukan cara berpikir, berperilaku, dan bertindak seluruh insan organisasi. Yang kedua, mempermudah dalam penetapan dan implementasi visi, misi, dan strategi. Yang ketiga, dapat menciptakan kerjasama tim dalam perusahaan serta meminimalkan konflik internal yang ada. Yang keempat, memperkuat ketahanan dalam menghadapi tekanan-tekanan faktor eksternal perusahaan. Selain itu, faktor-faktor pemimpin juga sangat penting. Di antaranya itu yang pertama, pencipta dan pengelola strategi perusahaan. Yang kedua, teladan bagi individu-individu yang ada di organisasi tersebut. Dan yang terakhir yang paling penting ini, sebagai motivator. Budaya kerja juga dapat digunakan sebagai motivasi yang efektif dalam pencapaian tujuan sesuai dengan visi-misi perusahaan yang ada. Kedua, organisasi bisnis perusahaan adalah suatu organisasi yang didirikan sesuai aturan hukum yang berlaku dan adanya orang-orang yang usahanya dikoordinasikan, terdiri dari subsistem yang saling berhubungan, bekerja sama sesuai peran dan wewenangnya dalam mencapai tujuan bersama. Selanjutnya kita akan bahas perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah badan usaha yang kepemilikannya dimiliki oleh satu orang. Ciri-ciri dan sifatnya adalah sebagai berikut nih. Yang pertama itu relatif mudah didirikan dan juga dibubarkan. Yang kedua, tanggung jawab tidak terbatas dan bisa melibatkan harta pribadi. Yang ketiga, tidak ada pajak, yang ada hanyalah pungutan dan retribusi. Yang keempat, seluruh keuntungan dinikmati sendiri. Yang kelima, sulit mengatur roda perusahaan karena diatur sendiri. Yang keenam, jangka waktu badan usaha tidak terbatas atau seumur hidup. Dan yang terakhir, sewaktu-waktu itu dapat dipindah tangankan. Selanjutnya ada jenis badan usaha persekutuan. Di antaranya yaitu firma, persekutuan komanditer, dan perseroan terbatas. Selanjutnya itu yang ketiga, karyawan sebagai bagian organisasi bisnis dalam mengembangkan strategi bisnis perusahaan harus memperkenalkan dan mensosialisasikan strategi tersebut kepada karyawannya agar dapat saling mendukung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut. Nah, gagasan yang berasal dari karyawan senior dan bekerja beberapa tahun di perusahaan yang lebih itu dapat diterima dan diimplementasikan. Para karyawan adalah sasaran pertama di perusahaan. Jika karyawan tahu mengenai berbagai macam produk, jasa, ataupun pelayanan yang harus diberikan kepada pelanggannya, dipastikan mereka akan bekerja dan memiliki kinerja yang baik sesuai dengan tujuan perusahaan yang hendak dicapai. Nah, tugas pokok dari manajemen puncak adalah menetapkan cara memperkenalkan program kepada karyawan. Pengalaman menunjukkan bahwa mendidik manajemen terlebih dahulu akan lebih berguna daripada memperkenalkan program kepada seluruh karyawan saat yang sama. Berbagai kegiatan khusus yang harus dilaksanakan terlebih dahulu dengan para manajer untuk menjelaskan peran mereka dan untuk mendapatkan komitmen mereka.
pelatihan kepemimpinan organisasi juga sangat penting untuk membantu jalannya perubahan. Adapun tanggung jawab perusahaan juga mencakup lingkungan hidup yang semakin disorot oleh dunia internasional. Jika perusahaan tidak mematuhi atau tidak memiliki tanggung jawab mengenai kelestarian alam atau lingkungannya, maka saat ini bisa dilakukan pemboikotan atas produknya. Dan yang kelima, manajer sebagai pemimpin organisasi bisnis. Yang pertama itu persepsi pegawai bahwa upayanya mengarah pada suatu kinerja. Yang kedua, persepsi pegawai bahwa kinerja dihargai, misalnya itu dengan digaji ataupun dengan pujian. Yang ketiga, nilai yang diberikan pegawai terhadap imbalan yang diberikan. Keenam nih, yang terakhir, organisasi politik yang beretika. Organisasi politik yang baik adalah organisasi yang dapat menempatkan dan berpedoman pada etika dan norma bisnis yang dimiliki. Walaupun pada kenyataannya kehidupan organisasi politik yang ada di negara kita ini masih memiliki tujuan partai maupun individu untuk mencari keuntungan organisasi politiknya itu sendiri. Sayang banget ya teman-teman. Sekian video materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.